Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang video kisah Nabi yang dibangkitkan setelah kematian, merasakan setengah hari di akhirat sebanding dengan 100 tahun di dunia. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah. Kisah Nabi Uzair atau Hizqiyal seperti kisah seorang nabi ketika melewati negeri yang telah porak-poranda. Ada riwayat yang menyebut nabi itu bernama Uzair atau Hizqiyal, atau seorang nabi dari Bani Israel. Sementara ada riwayat yang menyebutkan wilayah yang porak-poranda itu adalah Baitul Maqdis yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtu Nassar al-Babili. Dikisahkan ketika melewati negeri yang porak-poranda itu, nabi itu bertanya tentang bagaimana Allah bisa membangkitkan kembali penduduk negeri yang telah mati itu. Setelah itu, Allah pun mematikan nabi itu bersama keledainya. Selang 100 tahun kemudian, Allah membangkitkan nabi itu bersama keledainya. Maka menjadi jelaslah persoalan kebangkitan bagi nabi itu. Kisah ini merupakan penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata,
Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 259. Kisah Nabi Ibrahim bertanya cara membangkitkan orang meninggal kepada Allah. Begitupun dengan pernyataan Nabi Ibrahim yang bertanya-tanya tentang cara Allah membangkitkan orang yang telah wafat. Meski yakin akan datangnya hari kebangkitan, tetapi Nabi Ibrahim tetap ingin mengetahui secara lebih detail proses kebangkitan agar hatinya lebih tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Dalam buku Kiamat dalam perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI dengan LIPI, dijelaskan 2 kisah tersebut menggambarkan betapa persoalan kebangkitan manusia di hari akhir masih memunculkan pertanyaan, meski bagi seorang nabi sekalipun. Tentu bukan karena mereka tidak percaya, melainkan karena keingintahuan mereka mengenai detail prosesnya. Kedua nabi tersebut sudah percaya dalam tataran ilmu yakin, tapi belum pada tataran ainul yakin, dijelaskan dalam buku tersebut. Ini seperti dianalogikan dengan keyakinan akan eksistensi Ka'bah. Semua umat Islam pasti meyakini eksistensinya, meski belum tentu mereka pernah melihatnya. Keyakinan akan eksistensi Ka'bah tentu akan bertambah kadarnya bila dibarengi dengan melihat wujud aslinya dengan mata kepala sendiri. Begitupun dengan Nabi Uzair dan Nabi Ibrahim. Keduanya bertanya untuk meneguhkan iman mereka, dan sebagaimana dikatakan Nabi Ibrahim, yakni agar menenangkan hatinya. Jika kedua nabi saja masih penasaran, maka wajarlah jika persoalan kebangkitan banyak dipertanyakan oleh kaum Quraisy. Untuk itu Al-Quran menjelaskan bahwa keberadaan merupakan keniscayaan. Dijelaskan dalam buku itu. Menjelaskan tentang kebangkitan manusia, Al-Quran mengemukakan 2 hal, yakni pertama, melalui analogi berpikir yang sehat. Yang kedua, melalui analogi fenomena yang ada di alam semesta. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan bagi saya pribadi dan para penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan tentunya ini sebagai contoh yang sangat luar biasa bagaimana para nabi meneguhkan imannya dan membuktikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh untuk
keyakinan kita semua. Semoga berkah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan tentunya Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.